Shalom Bapak Ibu ya Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita ada dalam hari Paskah di tahun 2020. Saya percaya bahwa pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Paskah itu adalah masa di mana setiap kita dibebaskan, masa di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Sebab Yesus itu berkuasa baik untuk orang-orang yang telah mati maupun orang yang telah hidup, dan dia telah membuktikan dirinya, dia menang atas maut. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sebentar. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, kita bawa hidupan kita pagi hari ini sehingga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat hari yang baru, buat hari Paskah. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu atas maut, dan kebangkitan-Mu Tuhan membuat kami sadar bahwa kami perlu bangkit dalam setiap keadaan yang hari-hari ini Kau izinkan setiap kami harus lebih banyak di rumah. Tuhan, kami mau bangkit Tuhan untuk berusaha terus-menerus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau persembahkan hidupan kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang ku miliki ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, nyata bagi hidupku. Katakan kasih setia-Mu Bapa, kasih setia-Mu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Mari persembahkan hidupan kita pada Tuhan. Semua yang ku miliki ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, nyata bagi hidupku, nyata bagi hidupku. Kasih setia-Mu Bapa, kasih setia-Mu Bapa, Dia telah memulihkan hati kita, memulihkan hati yang luka. Hanya Kau yang mengerti, hanya Engkau segala yang terjadi, Kau tak ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalam. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalam. Kasih-Mu sungguh nyata, kasih-Mu sungguh nyata, kasih Tuhan sungguh nyata, kasih-Mu sungguh nyata.
nyata di dalamku. Mari naikkan syukur. Terima kasih Yesus, Kau yang ubahkan kami menjadi baru dengan penebusan-Mu Tuhan, dengan kebangkitan-Mu. Kau buktikan diri-Mu Tuhan yang berkuasa atas yang hidup dan yang mati. Haleluya. Darah-Mu bebaskan kami, darah-Mu bebaskan kami Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau lindungi kami, Kau lindungi keluarga kami, Kau lindungi semua kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku karena kasihnya padaku dan hidupku menang. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih Yesus, kasihnya padaku dan hidupku menang. Katakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, dan hidup kami menang, dan hidupku menang, dan hidup kami menang, dan hidupku menang. Segala pujian hormat bagi Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang telah menang atas maut. Dan setiap kami perlu menang atas setiap perjuangan kami di dunia ini. Kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu di atas alam maut itu membuktikan bahwa kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami siap mulai ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kasih salam ke kiri kanan, ke teman-teman, ke keluarga. Katakan selamat hari kemenangan buat setiap kita. Mari saya ajak saudara yang ada di rumah, saudara, kita bangkit diri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita tepuk tangan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan, selamatkanlah umat Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Tuhanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkan kami Tuhan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersorak. Katakan hey, hey, Yesus bangkit. Bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyi, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian siapa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari angkat tanganmu, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita terus bersukacita, terus perkatakan bahwa Yesus telah menang dan iblis dikalahkan oleh karena kebangkitannya. Mari pagi hari ini siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Saya percaya hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh nyata atas setiap kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Hidup, katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu turun atas setiap kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau yang menjamaahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang saat ini melihat lewat live streaming, di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menjamaahkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam masa keadaan apapun Engkau tetap beserta kami. Ya Aba, ya Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuntun akan setiap kami. Berikan telinga yang mau mendengar, hati yang mau terus dididik oleh karena Tuhan, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Salam kemenangan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kebangkitan Tuhan itu berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Kita akan buka di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca bersama-sama Matius 28 ayat 1 sampai 8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 8, bagaimana sukacita yang besar yang dimana disampaikan melalui malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan yang saat itu datang untuk melihat akan kubur Yesus. Tetapi apa yang didapatkan? Yesus tidak ada di sana. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Itu membuktikan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Ketakutan dilenyapkan. Oleh karena apa? Oleh karena kebangkitan Tuhan yang membawa sukacita yang besar bagi setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana setiap kita mengimani kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan buka di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan tertulis, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan makna kebangkitan Tuhan? Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 kita akan belajar bersama-sama arti kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu mengandung arti pintu keajaiban. Kita percaya, kita membutuhkan pintu keajaiban Tuhan terbuka saat ini. Dunia lagi sedang dicekam ketakutan. Indonesia, Jakarta dengan wabah pandemik yang membuat kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tetapi jangan khawatir. Kebangkitan Yesus membuka pintu keajaiban bagi setiap kita.
pintu keajaiban Tuhan yang memberikan setiap kita untuk tetap terus berharap kepada Tuhan, untuk tetap setiap kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena di saat segala sesuatu menjadi gelap dan tertutup, firman Tuhan mengingatkan di dalam Wahyu 3 ayat 7-8 bahwasanya kebangkitannya membuka pintu keajaiban Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Bila mana kasih, bila mana Tuhan yang membuka akan pintu, firman Tuhan katakan apa? Maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Biarlah setiap kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tetap terus berharap kepada Tuhan, iman yang tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, Dia sumber segalanya. Dia yang mampu membuka setiap pintu keajaiban, pintu kemujizat kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan membuka pintu keajaibannya bagi bangsa kita Indonesia. Tuhan yang akan membuka pintu keajaibannya bagi setiap keluarga kita. Untuk apa? Untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menutup setiap pintu kekhawatiran, menutup setiap pintu kekecewaan, menutup setiap pintu-pintu yang iblis coba tanamkan dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini firman Tuhan jelas katakan apa? Apabila Ia menutup, Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Biarkan Tuhan yang menutup segala hal yang jahat dalam kehidupan kita, sehingga dengan terang keajaibannya, pintu keajaiban Tuhan terbuka dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa arti kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita? Kebangkitan Tuhan itu berbicara mengenai kekuatan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, Wahyu 3 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kita. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, karena ada kuasa kebangkitan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang mendorong, yang membawa kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Hidup untuk kita hidup taat, untuk kita hidup setia, untuk kita senantiasa mengasihi, mencintai akan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji nama Tuhan. Arti dari kuasa kebangkitan Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita adalah kekuatan Tuhan. Asalkan kita tetap taat sama Tuhan, asalkan kita tidak menyangkal nama Tuhan, saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan turun terus dalam kehidupan kita. Roh Tuhan bergerak terus dalam kehidupan kita, yang mendorong kita tetap bertahan di dalam masa-masa sulit sekalipun. Kita tetap ada, percaya, melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari, jangan biarkan imanmu rontok. Jangan biarkan pengharapanmu patah. Jangan biarkan kasihmu pudar. Biarkan kekuatan Tuhan, kebangkitan Tuhan berbicara mengenai kekuatan Tuhan yang besar atas setiap kita, yang memampukan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Seperti contoh tadi perempuan-perempuan yang saat dia datang ke dalam kubur Yesus, saat mereka datang, mereka melihat, mereka takut, kemana jasad Yesus? Tapi malaikat Tuhan yang membawa kabar sukacita yang besar. Firman Tuhan menulis di ayat yang ke-8, di sana dikatakan apa? Kabar sukacita yang didengar perempuan-perempuan itu, mereka berlari cepat. Mereka berlari cepat menyampaikan bahwasanya Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Saya yakin dan percaya kebangkitan Yesus memberikan kita kekuatan untuk tetap terus berjalan sampai akhir, untuk tetap berjalan setia sampai akhir bersama Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam kehidupan yang mengikut Tuhan kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi, setiap kita bisa bertahan menjadi pribadi yang taat dan setia oleh karena kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan berbicara roh Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita,
yang mengendalikan kehidupan kita. Berjalan beriringan bersama dengan Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dinasehati, mau dibimbing sama Tuhan, sehingga biar kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita menjadi manusia ilahi kepunyaan Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, biarlah setiap kita memiliki kekuatan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan Tuhan? Jelas di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Firman Tuhan menegaskan, bila mana engkau ingin merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu, engkau harus hidup dalam ketaatan. Taat. Karena firman Tuhan apa? Saat kita menuruti firman Tuhan, itu mengartikan taat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan yang kedua, dan engkau tidak menyangkal nama. Di dalam masa sulit ini saya tahu banyak orang mungkin yang imannya mulai mundur, mungkin yang mulai jatuh. Tetapi sekali lagi, kekuatan Tuhan tidak membuat engkau untuk menyangkal akan nama Tuhan. Jangan sangkal dia, karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari biarlah kekuatan Tuhan itu yang membawa kita hidup taat. Itu yang membawa kita setia sampai akhir. Sampai kedatangan Tuhan menjemput akan setiap kita. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan saat ini yang hadir, yang melihat nonton live stream, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu terus kita maknai dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa bagi bangsa ini, kita terus berdoa bagi keluarga kita. Kita terus berdoa bagi gereja Tuhan. Biar pintu keajaiban Tuhan, hanya pintu keajaiban Tuhan. Karena saat Tuhan membukanya, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kita berdoa biar Tuhan menutup segala akses dari si jahat. Segala pintu sakit penyakit ditutup Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala resesi ekonomi ditutup Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita minta pintu kemakmuran, pintu kesejahteraan yang Tuhan berikan atas keluarga kita, atas bangsa kita, terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan yang kedua, makna arti kebangkitan Tuhan yang berkuasa, yaitu mengenai kekuatan Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah, jangan biarkan engkau padam roh, tetapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nantikanlah Tuhan terus di dalam masa-masa apapun juga. Apalagi masa seperti ini, masa apapun juga, masa yang setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Minta kekuatan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa di sini dalam Wahyu 37 ayat 8? Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa bisanya kita. Tetapi satu hal, jangan pernah biarkan imanmu runtuh. Jangan pernah engkau menyangkal akan Tuhan. Tetap akui dia. Dia Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Dia Tuhan dan Raja atas dunia ini. Dia Tuhan dan Raja atas segalanya. Mari jemaat Tuhan, segalanya kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang membuka pintu keajaiban Tuhan dan memberi kekuatan dalam hidup setiap kita. Tetap melekat, semakin intim, dan setia sampai akhir. Salam kebangkitan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kebenaran firman-Mu yang ingatkan kami bahwa kuasa kebangkitan-Mu membuka pintu keajaiban Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, pintu keajaiban Tuhan atas kesembuhan bangsa kami terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Pintu kemakmuran terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Apapun yang menjadi rencana Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas Indonesia, atas kota Jakarta, atas keluarga kami, bahkan atas rumahmu Tuhan, biarlah terjadi dan tergenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mematahkan setiap kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, bila mana Engkau yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Kami tutup semuanya Tuhan, segala virus-virus sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Segala hal-hal yang membuat resesi ekonomi saat ini Bapa, ditutup di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan segala yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, Kau terus berikan kami kekuatan untuk kami tetap bertahan, kekuatan untuk kami tetap taat dan setia sampai akhir, kekuatan untuk senantiasa memuji dan menyembah akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Mereka yang hidup di dalam ketakutan, Engkau cabut patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan, roh keberanian yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan sumber di atas segalanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi bagi setiap kita. Dan pada hari ini kita akan diingatkan kembali untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus tidak hanya mati tapi Dia bangkit. Dan sudah seperti info yang diinfokan dalam pengumuman bahwa kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah yang mungkin ada biskuit, roti, ya, dan kemudian ada air putih atau teh, silakan disiapkan. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus bersama, sehingga pada hari ini dimanapun kita berada, kita kembali diingatkan bahwa Yesus tidak hanya mati, tapi Dia benar-benar bangkit buat setiap kita. Mari kita boleh siapkan diri kita. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, kita berdoa. Kami berdatang di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong akan setiap kami. Pada pagi hari ini, kami mau Tuhan dipersekutukan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan. Karena salibmu ku hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat roti kita di atas tangan kanan kita di atas kepala, dan dengan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah roti dari sorga? Amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau hapus dosa kami. Terima kasih buat kebaikan. Mari angkat anggur, angkat minuman saudara di tangan kanan di atas kepala, dan dengar firman Tuhan. Kemudian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu mengambil cawan ini, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah darah Yesus buat saudara dan saya? Amin. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Haleluya.